Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kesehatan dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Yang kami hormati kepada Bapak Ahmad Rudini SMMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami dari semester 7 Pagi Manajemen yang akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Manajemen Lapor SP4N. Di sini kami beranggota 5 orang, yang saya sendiri Renia Khairnisa sebagai moderator sekaligus pemateri, dan ada Astia Nur Eli Widyasari, Nur Novianti, dan Kristiana Yuni Astuti. Baiklah, saya langsung mempresentasikan slide pertama. Hal yang melatar belakangi lapor SP4N. Salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan adalah melalui teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi saat ini tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Di zaman modern ini, masyarakat menuntut pemerintah sebagai penyedia layanan agar lebih terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pemerintahan, memberikan kemudahan terhadap akses informasi, khususnya informasi pemerintahan. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang good governance, pemerintah harus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance adalah dengan membuat sistem pengelolaan pengaduan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online yang disebut dengan Lapor SP4N. Baik, selanjutnya pengertian sistem SP4N Lapor. Sistem SP4N Lapor ini adalah aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang menggunakan aplikasi lapor. Layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia seperti yang tersebut di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional. Adanya lapor SP4N ini bisa menjadi solusi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Untuk pelayanan prima, salah satunya memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui sistem informasi pelayanan publik yang harus dikelola secara baik. Kemudian, sistem informasi manajemen SP4N Lapor. Adanya lapor SP4N ini bisa menjadi solusi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Untuk pelayanan prima, salah satunya memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui sistem informasi pelayanan publik yang harus dikelola secara baik. Berikut kendala sistem informasi manajemen SP4N Lapor. Pertama, adanya paradigma bahwa semakin banyak laporan yang ada, maka akan mengindikasikan buruknya pelayanan di instansi tersebut. Padahal hal itu tidak mutlak menjadi patokannya. Kedua, terbatasnya anggaran sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan. Ketiga, seringnya mutasi pegawai di lingkungan Pemda tanpa diikuti dengan proses transfer knowledge, yaitu saat pegawai tersebut mutasi, pegawai baru tidak diberikan bimbingan atau arahan tentang penggunaan aplikasi tersebut. Keempat, tidak semua wilayah Indonesia memiliki akses internet sehingga tidak semua masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut. Terbukti beberapa daerah di kota Waringin Timur ini ada beberapa daerah seperti Bukit Samtuai tidak semuanya memiliki akses internet. Kelima, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat apa itu
SP4N Lapor sehingga masyarakat banyak tidak mengenalnya. Keenam, laporan berjenjang yang tak bisa langsung diberikan solusi dan tindak lanjut oleh bagian penyelenggara pelayanan, sehingga jawaban yang diberikan kurang memenuhi harapan daripada pelapor. Demikian dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem input lapor SP4N. Slogan SP4N Lapor adalah pengaduan, dilayanin, dan solusi. Jadi input dari SP4N Lapor adalah pengaduan masyarakat, tetapi tidak semua pengaduan bisa diproses atau dilayani admin SP4N Lapor. Pengaduan yang bisa maksudnya adalah tentang pengaduan pelayanan publik. Melalui aplikasi SP4N Lapor ini diharapkan akan memberikan dampak pelayanan maksimal bagi warga masyarakat. Perbaikan layanan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta sebagai salah satu referensi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sebagai wujud akuntabilitas pemerintah. SP4N Lapor juga sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat sehingga setiap instansi pemerintah diharuskan bersambung dengan aplikasi ini dan perlu kesungguhan dalam mengelolanya. Sistem proses lapor SP4N seperti aplikasi pada umumnya, setiap penggunaan SP4N Lapor dan adminnya harus memiliki akun terlebih dahulu. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui www.lapor.go.id. Pengelola pengaduan pelayanan publik SP4N Lapor adalah sebagai berikut. Sistem output lapor SP4N. Dari kegiatan proses pengelolaan pelayanan publik yang menjadi output dari SP4N Lapor ialah tanggapan OPD atas pengaduan laporan masyarakat. Tetapi karena sifat penanganan SP4N Lapor ini berjenjang, jadi setiap laporan yang masuk tidak bisa langsung ditangani. Dan kadangkala laporan yang masuk di aliansi A misalnya tidak bisa langsung diselesaikan oleh instansi tersebut dan harus melakukan koordinasi dengan instansi lain. Sehingga dalam penyelesaian penanganan lapor memerlukan waktu yang tidak bisa ditentukan. Kesimpulan, dengan adanya SP4N Lapor terjadi interaksi dua arah antara masyarakat dan pemerintah, sehingga diharapkan masyarakat dapat memberikan kritik dan saran yang membangun kemajuan daerahnya yang tertentu. Dilampiri dengan data konkret mendukung plan tersebut. Yang bukan menjadi kewenangan SP4N adalah permasalahan pemilu, permasalahan kriminal, laporan mengenai perubahan suara yang sudah berproses, laporan yang bersumber dari media sosial, serta laporan yang relevan dengan pemerintah yang tidak sah atau bahkan wewenang untuk instansi yang kembalikan atau terdapat verifikasi dan menangani. Diharapkan dari Puan mendapat tanggapan dari institusi terkait. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.